Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini saya akan membahas sebuah film drama sejarah yang berjudul The Man in the Iron Mask. Sekedar mengingatkan bahwa video ini adalah konten full spoiler ya. Pada abad ke-17 terjadi kerusuhan di kota Paris yang dilakukan oleh rakyat terhadap raja mereka sendiri. Akibatnya, banyak di antara mereka dijebloskan ke penjara dan perlahan mereka mati kelaparan. Di antara para tahanan ada seorang narapidana misterius. Tidak ada yang mengetahui identitasnya, dan dia menyebut dirinya pria bertopeng besi. Saat kerusuhan berlanjut, kapten dari para masketir kerajaan, yaitu D'Artagnan, menyambangi jalanan kota. Warga pun kesal dan melemparinya batu karena dia masih saja mengabdi kepada sang raja. Dulunya dia adalah salah satu dari keempat masketir, tetapi mereka sekarang memilih hidup masing-masing. Porthos telah menjadi seorang pemabuk yang meniduri banyak wanita, sementara Aramis seorang pendeta. Mereka berdua hidup bersama meskipun kehidupan mereka sama sekali berlawanan. Ketika Aramis beribadah, Porthos datang mengganggunya, lalu mereka pun bertengkar. D'Artagnan seketika itu juga masuk ke ruangan. Porthos dan Aramis senang melihat D'Artagnan. D'Artagnan lalu memberitahu dua mantan rekannya itu, dia datang atas nama raja untuk menemui Porthos dan Aramis. Kemudian masketir lainnya, Athos, hidup dengan tenang bersama putra satu-satunya, Raoul yang juga bercita-cita menjadi masketir. Athos memberikan cincin pernikahannya dengan istrinya kepada Raoul untuk meminang kekasihnya. Saat itu, Prancis berada di bawah pemerintahan Raja Louis ke-14, seorang pemimpin militeristik yang haus kekuasaan. Saat mempersiapkan rencana perang, salah satu penasihat utama raja, yaitu Pierre, memberitahu Raja Louis akan ada kerusuhan yang terjadi di pusat kota. Pierre pun menceritakan, banyak orang kelaparan sedangkan kerajaan hanya mampu membagikan makanan kepada para tentara saja. Pada saat itu juga, Aramis menerima panggilan sang raja dan tiba di istana. Raja Louis menyambutnya dan memberitahu sang mantan masketir itu bahwa dia ingin Aramis menyelidiki siapa pemimpin rahasia Yesuit, seseorang yang menjadi ancaman bagi kesetiaan rakyat terhadap kerajaan. Raja Louis menambahkan, apabila Aramis dapat mengetahui identitas pimpinan Yesuit, maka dia harus membunuhnya demi nama Tuhan dan Prancis. Dengan hati yang penuh keraguan, Aramis menerima titah sang raja walaupun dia tahu situasinya akan memburuk bila dia menolak. Raja Louis kemudian mengalihkan perhatiannya pada apa yang dikhawatirkan Pierre, yaitu kerusuhan rakyatnya yang kelaparan. Raja Louis pun memerintahkan Pierre untuk memberikan mereka makanan busuk. Saat festival istana berlangsung, Raoul menemui Christine Belfort, wanita yang akan dinikahinya. Sang raja sekilas melihat pasangan itu dari jendela istana dan menanyakan siapa wanita itu. Kecantikan Christine memikat sang raja, dan saat Raoul hendak meminangnya, mereka diusik oleh permainan sang raja. Seekor anak babi dibawa, dilepaskan, dan nantinya ditangkap para tamu. Sebagai hadiah, pemenangnya akan diberikan perhiasan. Semua orang berpartisipasi dalam permainan itu, tetapi Christine tidak mengikuti karena dia terjebak di taman dekat air mancur sendirian. Lalu terlihat seseorang yang berada di belakang air mancur, yakni Raja Louis yang mendekati Christine. Christine melihat sekeliling istana dan mencari jalan keluar ketika Raja Louis menyelinap dari belakang. Percakapan pun dimulai di antara mereka. Dari kejauhan, D'Artagnan diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Raja Louis mengakui ketertarikannya pada Christine, tapi dia memberitahu sang raja bahwa ia mencintai Raoul dan akan tetap setia kepadanya. Namun sang raja mengabaikan apa yang Christine katakan dan mulai mencoba menciumnya. Namun D'Artagnan melepaskan anak babi ke arah mereka untuk mengganggu mereka. Entah dari mana tiba-tiba seorang mata-mata berlari dari belakang dan mencoba membunuh raja. D'Artagnan melihat kejadian itu dan berhasil membunuh mata-mata itu dengan pedangnya. Raoul menyelamatkan Christine dan mereka segera melarikan diri. Di hari yang sama, ibu Raja Louis adalah wanita yang sangat religius dan sering beribadah di gereja. Ketika dia sendirian melewati kamar D'Artagnan, dia menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan nyawa putranya. Percakapan singkat berakhir setelah D'Artagnan dengan sopan mengatakan itu sudah menjadi tugasnya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar Raoul menolak bergabung dengan para musketir yang membuat D'Artagnan curiga. Dia mengunjungi Athos untuk mencari tahu. Mereka saling berpelukan setelah sekian lama tidak bertemu. Saat mereka minum anggur bersama, Raoul mengungkapkan kekecewaannya. Ayahnya menanyakan apa yang terjadi dan dia mengembalikan cincin ke ayahnya sambil menjelaskan bahwa lamaran itu batal karena dia akan dikirim ke medan perang. Athos curiga bahwa Raja Louis telah mengatur semua itu sehingga dia dapat memiliki Christine. Dengan nasib yang diterimanya, Raoul pun berjalan ke kamarnya. Athos gelisah karena D'Artagnan tetap setia kepada raja yang serakah itu. Di istana, keributan terjadi ketika penduduk kota menyerang para masketir di seluruh penjuru kota karena telah membagikan makanan busuk. Beberapa masketir dipukuli dan lainnya lari ke gerbang istana untuk berlindung. D'Artagnan menginstruksikan untuk menahan tembakan. Ketika itu pula, dia keluar untuk berbicara dengan penduduk kota. Mereka meneriaki dan tidak mendengar apa yang D'Artagnan katakan. Mereka mengetahui bahwa dia adalah perwira raja. Apel dan tomat dilemparkan ke arahnya, tetapi dia berhasil mengiris dan menangkap dengan pedangnya di udara.
Kejadian itu menarik perhatian dan rasa hormat, serta membuat penduduk kota mendengarkan apa yang dia katakan. Dia meyakinkan penduduk kota bahwa dia sendiri yang akan berbicara dengan sang raja dan menyampaikan kejadian pembagian makanan busuk itu. Para penduduk kembali ke kota dengan tenang dan D'Artagnan bergegas melewati jalan rahasia untuk menemui dan meminta sang raja membagikan makanan segar kepada penduduk kota. D'Artagnan kemudian menanyakan hal mengenai Christine dan niatnya kepada sang raja. Dengan kesal, Raja Louis menjawab bahwa dia masih raja yang bertanggung jawab meskipun dia masih muda. Setelah pertemuan itu, Raja Louis menunjuk kepala penasihat baru dan memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Pierre karena membagikan makanan busuk yang sesungguhnya merupakan perintah Raja Louis sendiri. Dia juga memberi wewenang kepada pengawalnya untuk menembak orang-orang yang terlibat dalam keributan itu. Hari pertempuran dimulai di mana Raoul bertarung di garis depan. Sebelum maju ke markas musuh, Raoul memberikan surat kepada perwira lain dan dengan sopan meminta mereka untuk membawanya ke kerajaan. Saat dia memimpin pasukan, meriam Belanda menembak tepat ke arahnya dan Raoul pun meninggal seketika. Sementara itu, sebuah surat terselip di bawah pintu Christine. Dia membuka dan membaca surat itu yang memberitakan bahwa Raoul telah meninggal. Berita itu membuat Christine menangis. Athos pun terpukul mendengar berita tersebut. Kematian putranya membuatnya marah dan dia pun pergi ke istana untuk menghadap sang raja. D'Artagnan melihat temannya dan mulai menenangkannya, tetapi Athos melawan D'Artagnan dan masketir lainnya. D'Artagnan lalu memukul dan menjatuhkannya, juga memintanya untuk tidak berbuat gila setelah kejadian yang dialami putranya. Kejadian ini membuat persahabatan mereka memburuk. Athos pun pergi dan menyebut D'Artagnan pengkhianat karena dia berpihak kepada raja. Di istana, Raja Louis mengundang Christine makan malam bersamanya. Terlepas dari semua kemegahan makan malam, hati Christine dipenuhi dengan duka dan kesedihan akan kematian Raoul. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk mencoba satu gigitan pun, dan Raja Louis hanya ingin membuat Christine nyaman dan bahagia. Untuk merayu Christine, Raja Louis membawanya ke suatu kamar, tetapi Christine ragu memberikan apa yang Raja Louis inginkan. Akhirnya, Raja Louis berhasil meyakinkan Christine, dan dia memberikan apa yang sang raja inginkan. Malam itu, mereka menghabiskan malam bersama di istana dengan saling berbagi momen kemesraan. Dalam misi rahasia yang diberikan Raja Louis kepada Aramis, Aramis mengumpulkan mantan rekan-rekannya untuk melakukan pertemuan rahasia. Dia menjelaskan bahwa para Yesuit akan berperang melawan Raja Louis dan menghilangkan kelaparan yang dialami rakyatnya. Selain itu, Raja Louis memerintahkannya untuk membunuh pimpinan Yesui. Namun permasalahannya, Aramis adalah pemimpin rahasia Yesui yang berencana menggulingkan Raja Louis. Ketiga temannya tidak percaya dengan Aramis, tetapi Athos dan Porthos sepakat mengikuti rencananya. Di sisi lain, D'Artagnan tetap berkeyakinan dengan sumpahnya untuk melayani sang raja. Athos jijik melihat kesetiaan D'Artagnan kepada Raja Hina itu dan mengancamnya untuk membunuh D'Artagnan jika mereka bertemu lagi. Sekembalinya di istana, Raja Louis memberitahu D'Artagnan bahwa 3 mantan masketir menghilang dan menurutnya mereka adalah ancaman bagi kerajaan. D'Artagnan dengan halus membela teman-temannya dan mengalihkan perhatian sang raja dari keberadaan mereka, tetapi sang raja memerintahkannya untuk mencari mereka. Dilema antara kesetiaan melayani raja dan persahabatan dengan teman-teman seperjuangannya membuat D'Artagnan tertekan dan dia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Saat bulan purnama, pria bertopeng besi menatap langit dengan penuh rindu, bertanya-tanya kapan dia dapat menikmati alam bebas yang begitu indah. Di pulau penjara, 3 mantan masketir menyelinap dengan penyamaran. Aramis berhasil masuk setelah berpura-pura menjadi pendeta Italia. Ia membawa mayat manusia bertopeng besi untuk menggantikan pria bertopeng besi yang sebenarnya. Dia memperingatkan penjaga bahwa pria bertopeng besi telah terjangkit wabah. Penjaga segera bertindak dan membakar mayat itu sebelum menginfeksi siapapun. Aramis keluar dari penjara dengan waspada sambil membawa pria bertopeng besi yang sebenarnya bersamanya. Para kawanan masketir mengaitkan perahu mereka ke pantai dan menuju ke rumah persembunyian. Rasa penasaran muncul akan identitas pria itu. Mereka pun membuka topengnya, dan ternyata dia adalah saudara kembar sang raja yang bernama Philippe. Athos membawanya ke sebuah ruangan di mana Philippe mengatakan bahwa dia dulu tinggal di pedesaan ketika orang-orang membawanya ke penjara dan wajahnya mulai ditutupi dan dikunci dengan topeng besi sejak saat itu. Mereka mulai merawat dan membersihkan Philippe dan mengubah penampilannya. Mereka bertiga tidak percaya akan penampilan Philippe. Ketika dia memasuki dapur, Philippe terlihat sama persis seperti Raja Louis. Aramis akhirnya menceritakan kepada Philippe identitas aslinya. Ibunya, Ratu Anne, melahirkan bayi kembar dan ayah mereka, Raja Louis ke-13, membuang salah satu dari bayi kembar itu untuk menghindari perang di antara putra-putranya. Ayahnya memerintahkan agar identitas asli Philippe disembunyikan. Pada hari menjelang kematiannya, dia memberitahukan hal sesungguhnya tentang Philippe kepada Ratu Anne dan Raja Louis. Sebagai seorang ibu, sang ratu ingin mengembalikan hak lahir Philippe, tetapi saudara kembarnya memenjarakannya demi mempertahankan kekuasaannya dan memerintahkan Aramis untuk menutupi wajahnya dengan topeng besi demi menyembunyikan identitasnya. Menyesal tentang hal itu, Aramis memohon ampun dan ingin menebus dosanya
dengan menggantikan Louis dengan Philippe karena kebaikan hatinya. Porthos dan Athos tidak sepakat dengan rencana itu karena terlalu berbahaya bagi mereka dan Philippe masih bungkam. Di istana, Raja Louis menerima kabar mengenai saudara kembarnya melalui sebuah surat. Ia memerintahkan pelayannya untuk memberitahukan ibunya tentang nasib tragis yang dialami saudara kembarnya sebelum ia membuka kotak berisikan topeng besi saudara kembarnya. Raja Louis sangat ketakutan melihat topeng itu dan membayangkan bagaimana rasanya ia menjalani hidup dengan bertopeng untuk selama-lamanya. Sang ratu berlari ke gereja untuk mengungkapkan kesedihannya di depan altar. Kemudian, nampak D'Artagnan mendekati dan berusaha memeluk sang ratu. Terungkap bahwa D'Artagnan dan sang ratu pernah berselingkuh sehingga D'Artagnan memilih setia kepada kerajaan. Hari-hari berikutnya, Porthos, Athos, dan Aramis membujuk Philippe untuk ikut ambil bagian dalam rencana mereka. Tetapi dia menolak dan ingin menjadi orang lain. Dia ingin kebebasan penuh dan memilih menjadi apa yang dia inginkan. Akhirnya Philippe setuju karena dia pun juga memiliki tujuan yang sama dengan para masketir, yakni bercita-cita menjadi negarawan yang lebih baik untuk melayani rakyat dengan adil. Ketiganya mengajari Philippe tentang cara hidup di istana, termasuk cara bertarung, berpakaian, dan berperilaku seperti raja. Hari-harinya diisi dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan dengan penuh kesabaran oleh kawanan masketir. Sementara itu, Christine menjalani kehidupan yang penuh kemegahan setelah tinggal bersama Raja Louis. Saat Christine bersiap-siap untuk sebuah acara, pelayannya membawakan surat dari Raoul. Raoul menulis bahwa dia sudah mengetahui ajalnya karena dia dikirim ke pertempuran dan dia memaafkan Christine karena telah menjadi simpanan raja. Sambil menangis, dia merenungkan kata-kata Raoul dan mencurigai sang raja yang mengatur kematian Raoul. Christine lalu menemui Raja Louis untuk menanyakan perihal surat itu, tapi dia mengabaikan perasaannya. Suatu hari, Aramis pergi ke istana dan ingin berbicara dengan Ratu Anne. Dalam pengakuannya, Aramis memberitahu Ratu bahwa masih ada harapan bagi Philippe. Terlihat mata sang ratu penuh dengan harapan setelah mendengar kata-kata Aramis. Beberapa hari kemudian, istana menggelar pesta topeng di mana para tamu mengenakan pakaian elegan saat mereka berdansa. Aramis, Porthos, Athos, dan Philippe menyamar sebagai tamu, menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan rencana mereka. Raja Louis sekilas melihat seseorang menggunakan topeng besi dan merasa terganggu akan hal itu. Saat Raja Louis terus berdansa, dia melihat topeng besi sekali lagi yang dipegang oleh Aramis. Dia lalu berulang kali melihat topeng besi itu, lalu dia pergi ke kamarnya karena merasa tidak enak badan. Kawanan masketir dengan cepat melewati jalan rahasia menuju ke kamar Raja Louis, tepat di mana dia berbaring. Dia kemudian berbalik, melihat 3 masketir mendekatinya dan dia jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, dia sadar dan melihat Philippe bersama kawanan masketir. Pakaian Raja Louis dan Philippe ditukar, dan Porthos mengikat mulut dan membungkus kepala Raja Louis dengan kain. Dengan cemas, Philippe kembali ke pesta. Semuanya berpakaian seperti raja, sementara Athos memandangnya dengan penuh bangga dan mulai menunjukkan sikap kebapaannya kepada Philippe. Kemudian Philippe berjalan ke singgasananya dan merasakan untuk pertama kalinya kehidupan yang sesungguhnya. Kecurigaan para tamu muncul saat Philippe menunjukkan sisi baiknya, membantu tamu yang terjatuh di depannya. Ratu Anne seketika masuk ke pesta dan Philippe melihatnya untuk pertama kalinya. Ratu Anne dan Philippe secara tidak langsung mengungkapkan rasa bahagia mereka karena telah bersatu kembali. Dan pelayan ratu pun bergembira mengetahui Philippe masih hidup. D'Artagnan menyadari sesuatu yang ganjil. Dia memeriksa kamar Raja Louis dan kembali ke ruang dansa untuk memeriksanya. Tiba-tiba, Christine berlari di tengah pesta dengan menyebut Raja Louis sebagai pembunuh dan menuduhnya bertanggung jawab atas kematian Raoul. Alih-alih menghukumnya, dia malah memerintahkan para penjaga untuk membiarkannya. Dia kemudian mengampuninya dan berjanji akan menebus kesalahannya. Sikap sang raja ini menimbulkan kecurigaan dan D'Artagnan memerintahkan semua masketir untuk waspada. D'Artagnan meminta Philippe mengikutinya ke dermaga bawah tanah. Philippe menolak, namun D'Artagnan bersikeras agar Philippe mengikutinya. Akhirnya Philippe setuju mengikutinya. Sementara itu, ketiga masketir menuju ke pelabuhan, tempat di mana perahu mereka menunggu. Sebelum mereka pergi, para masketir istana mulai menyerang mereka, tetapi mereka berhasil kabur. Kemampuan mereka di medan pertempuran tidak memudar setelah bertahun-tahun, tetapi sayangnya, gerbang istana ditutup untuk mereka. Para masketir yang dipimpin oleh D'Artagnan berjumlah sangat banyak. Mereka kemudian diam sejenak dan saling memandang, merenungkan persahabatan mereka selama ini. Kemudian Athos memegang dan membuka penutup kepala Raja Louis, dan memberitahu bahwa Raja Louis memiliki saudara kembar. Ketiga masketir memutuskan untuk menukar nyawa kedua saudara kembar itu. Namun, Philippe kembali tertangkap karena pelariannya. Saat ketiga masketir berlayar, nyawa Philippe sekali lagi dalam bahaya. Di dalam istana, Raja Louis mengamati penampilan Philippe dan memberitahu D'Artagnan bahwa pria yang berdiri di hadapannya bukanlah penyamar, melainkan saudara kembarnya. Di sisi lain, Ratu memasuki ruangan, memeluk Philippe, dan membuat Raja Louis cemburu. Dia memukul Philippe, tetapi D'Artagnan memohon kepada Louis untuk mengampuni dan mengasihani saudara kembarnya. Philippe memohon untuk dihukum mati daripada dikirim ke penjara lagi. Raja Louis bersikeras melawan 3 masketir tersebut, dan memerintahkan Philippe dikembalikan ke penjara dan dengan menggunakan topeng besi.
Ketika D'Artagnan menenangkan Ratu Anne yang sedang gundah, tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari ujung kamar di mana Christine mengakhiri hidupnya. Raja Louis memasuki ruangan dan melihat Christine tergantung di jendela yang membuat Raja Louis semakin marah. Sementara itu, Philippe diantar ke penjara dan dipaksa untuk memakai topeng besi itu lagi. Kunci pembuka topeng kemudian diserahkan kepada Raja Louis untuk memastikan tidak ada lagi jebakan yang dibuat kembarannya. Di tengah kekacauan yang mengelilingi seluruh kota, ketiga masketir menemukan perlindungan di sebuah ruangan di mana mereka menemukan surat D'Artagnan yang memberitahu mereka tentang keberadaan Philippe. Athos, Porthos, dan Aramis menggali baju kebesaran masketir mereka yang lama terpendam dan sekali lagi menjadi tiga masketir. Dengan bantuan D'Artagnan, mereka masuk ke penjara dan melarikan diri bersama Philippe. D'Artagnan bersatu kembali dengan ketiga masketir untuk menebus kesalahan. Louis, bagaimanapun, telah menyiapkan penangkapan mereka yang berencana mengakhiri pemerintahan Louis. Sama seperti dulu, keempat masketir berdiri berdampingan dalam pertempuran saat penjaga Raja Louis menyerang mereka. Mereka melawan dan berhasil melindungi diri mereka sendiri meskipun kalah jumlah. Banyak tentara berdatangan untuk menjebak dan memukuli mereka, tetapi mereka tidak mau menyerah. Philippe memohon keempat masketir untuk menyerahkannya saja, sehingga mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. D'Artagnan lalu menceritakan bahwa Philippe dan Louis adalah putranya. Setelah berselingkuh dengan Ratu Anne, dia melahirkan anak kembar. Karenanya, D'Artagnan mengabdikan hidupnya melayani Louis terlepas dari kejahatannya. Athos, Porthos, Aramis, dan Philippe tercengang mendengar itu dan memberi mereka lebih banyak tekad untuk melawan. Mereka pun bersiap menerima nasib mereka. Mereka menyatukan pedang mereka dan mengucapkan kalimat semua untuk satu dan satu untuk semua. Philippe bergabung dengan mereka dan mereka semua bersiap untuk pertempuran. Para masketir istana mengarahkan senjata ke arah mereka sebagai bentuk pertahanan untuk melindungi raja mereka. Keempat masketir dan Philippe melakukan serangan terakhir mereka di depan Louis. Keberanian mereka mengejutkan para prajurit hingga mereka tidak dapat bergerak. Louis memerintahkan prajuritnya untuk menembak ke arah keempat masketir dan Philippe. Namun, banyak dari prajurit Louis menutup mata atau memalingkan mukanya karena enggan untuk melakukannya. Sesaat kemudian, asap menghilang dan terlihat kelima pria itu berhasil menghindari semua peluru. Semua prajurit istana menaruh rasa hormat mereka kepada keempat masketir. Louis menyerang Philippe dengan belati karena marah, tetapi D'Artagnan menghalanginya sehingga ia tertusuk belati Louis. Philippe melayangkan pukulan ke arah Louis hingga jatuh ke tanah dan mulai mencekiknya. Tetapi D'Artagnan mengingatkan Philippe bahwa Louis adalah saudaranya dan mengucapkan kalimat masketir untuk terakhir kalinya. Philippe menangisi kematian ayahnya. Beberapa saat kemudian, dia menukar pakaian menutup wajah Louis dengan topeng besi yang selalu dikuncinya. Philippe menetapkan Athos, Porthos, dan Aramis sebagai penasihat kerajaannya. Menyamar sebagai raja, Philippe memerintahkan para penjaga untuk membawa Louis dan memenjarakannya selamanya. Para masketir menunjukkan rasa hormat mereka dan berlutut di depan Philippe dengan menghormatinya sebagai raja sejati mereka. Saat fajar menyingsing, mereka semua menghadiri pemakaman D'Artagnan dengan mengucapkan selamat tinggal kepadanya untuk yang terakhir kalinya. Setelah pemakaman, Philippe dengan lembut meminta Athos mencintainya seperti putranya sendiri, dan Athos menerima serta mencium tangan Philippe. Kemudian ketiga masketir berjalan melewati barisan panjang masketir istana yang menaruh rasa hormat dan bangga kepada ketiga masketir itu. Setelahnya, Prancis terlahir kembali dengan raja yang lebih baik dan memberikan rakyatnya makanan, kemakmuran, dan kedamaian. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen ya. Sekian dulu video kali ini. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.